sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi ya, yang banyak buat dengerin cerita aku hari ini. Aku mau tanya satu hal terlebih dahulu kepada kalian. Kenapa ya kita bisa ngobrol lancar banget sama temen, tapi begitu disuruh ngomong di depan kelas, tiba-tiba jadi kaku? Padahal mulutnya sama, orangnya sama, tapi situasinya yang beda. Nah, hari ini kita bakal bongkar kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya biar kamu tetap lancar ngomong walaupun lagi diliatin banyak orang. Jadi, siapin diri kamu. Let's get start! Sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang jadi pembahasan di kelompok 1 kemarin, itu Pak Adi nunjuk 3 orang sebagai praktik public speaking. Ada Ernike, ada Ita Anita, dan Dewi Sri. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Apa itu public speaking? Public speaking itu kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan yang bermakna kepada audiens. Tapi bukan cuma sekedar ngomong aja ya. Di dalamnya itu ada seni meyakinkan, mempengaruhi, bahkan membangun hubungan emosional dengan pendengar. Tujuan public speaking itu apa aja? Public speaking punya beberapa tujuan utama. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Misalnya, presentasi tugas atau menjelaskan materi. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk. Ini sering dipakai dalam kampanye, promosi, atau motivasi. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Kita ingin audiens tahu sudut pandang kita. Yang keempat, yaitu memotivasi. Seorang pemimpin atau motivator sering memakai public speaking untuk membakar semangat audiens. Dan yang terakhir, yaitu menghibur. Karena manusia itu suka hiburan. Makanya stand up comedy itu juga termasuk public speaking loh. Intinya, public speaking bisa membuat orang paham, berubah, atau bahkan tersenyum. Dasar-dasar public speaking. Supaya bisa tampil dengan baik, ada beberapa dasar penting yang harus kamu kuasai. Yang pertama yaitu percaya diri. Ini fondasi utama. Tanpa percaya diri, materi sebagus apapun jadi kurang maksimal. Percaya diri bukan berarti sombong, tapi yakin bahwa kamu layak untuk bicara di depan. Yang kedua yaitu menguasai materi. Kalau kamu benar-benar paham materi, kamu gak akan gampang panik karena kamu ngerti konsepnya, bukan cuma hafal materinya. Yang ketiga yaitu mengelola suara. Suara itu senjata utama yang perlu diperhatikan. Ada intonasi, volume, kecepatan bicara, artikulasi. Kalau terlalu cepat, audiens susah nangkep apa yang kita bicarakan. Dan kalau terlalu pelan, mereka juga bisa bosan. Yang keempat yaitu bahasa tubuh. Ada kontak mata, gerakan tangan, cara berdiri, semua itu menyampaikan pesan. Kadang bahasa tubuh lebih kuat daripada kata-kata. Yang kelima yaitu opening dan closing yang kuat. Awal yang menarik bikin audiens fokus. Penutup yang berkesan bikin pesan kamu diingat. Jangan cuma bilang, ya segitu aja. Tapi tutup dengan kalimat yang bermakna atau ajakan yang kuat. Tantangan dalam public speaking. Sekarang kita bahas musuhnya ya. Yang pertama itu demam panggung. Demam panggung itu rasa cemas saat tampil. Biasanya muncul karena takut salah, takut dinilai, atau takut gagal. Ada juga rasa kurang percaya diri, yaitu ketika kita meragukan kemampuan diri sendiri. Padahal sebenarnya audiens itu nggak sekejam yang kita bayangkan kok. Solusinya apa sih? Latihan, persiapan, dan ubah mindset. Anggap audiens itu teman yang ingin mendengar, bukan hakim yang ingin mengkritik. Manfaat public speaking. Kenapa sih kita harus belajar ini? Di dunia pendidikan, public speaking membantu kita dalam berpikir lebih sistematis, meningkatkan rasa percaya diri, lebih siap presentasi dan diskusi. Dalam wawancara kerja, orang yang komunikatif biasanya lebih dilirik.
Di kantor, kamu akan presentasi proyek, rapat, bahkan negosiasi. Kalau kamu nggak bisa menyampaikan ide dengan jelas, ide bagus pun bisa nggak didengar. Dalam kehidupan pribadi dan sosial, manfaatnya juga banyak loh. Lebih percaya diri, lebih lancar menyampaikan pendapat, melatih kepemimpinan, memperluas jaringan pertemanan. Jadi, public speaking itu membantu membangun personal branding dan reputasi profesional. Etika dalam public speaking ini penting banget. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu berkata jujur, menghargai waktu, tidak sombong, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sopan dan menghargai audiens, antusias karena sehebat apapun teknik kamu, kalau sikapnya buruk, orang tetap merasa tidak nyaman. Jadi teman-teman, public speaking itu bukan cuma skill berbicara di depan umum. Ini adalah bekal penting untuk pendidikan, karir, dan kehidupan sosial kalian. Public speaking juga bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang mau belajar dan terus berlatih. Setiap kali kamu diberi kesempatan tampil, jangan hindari ya, karena mungkin itu adalah langkah kecil menuju versi terbaik dirimu. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang masih merasa takut maju presentasi ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.